Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang merupakan aturan terbaru standar biaya honorarium dan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang standar harga satuan regional. Dalam Peraturan Presiden ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi perakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara, dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi merupakan perakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Kawan, kepala daerah sesuai Peraturan Presiden ini menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Selanjutnya, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain yang disebutkan tadi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan khusus untuk ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Untuk ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintah daerah menurut Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dan dalam hal terjadi perubahan harga pasar dan atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional. Kawan, Peraturan Presiden ini juga memuat bahwa ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan regional diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Adapun pokok-pokok pengaturan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ini adalah standar harga satuan regional atau SHSR digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun 2021. SHSR digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Standar harga satuan regional terdiri dari dua lampiran, yaitu lampiran pertama sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, dan lampiran kedua sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD. Peraturan Presiden ini mengatur satuan biaya mulai dari honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi batas tertinggi atau besaran yang tidak boleh dilampaui dan estimasi atau perakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dari batas tertinggi karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
Lampiran pertama atau batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi uang harian, uang representasi, dan uang penginapan, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. Sementara lampiran 2 yang merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan batas estimasi dalam pelaksanaan APBD meliputi satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya konsumsi rapat di dalam kantor, dan satuan biaya pemeliharaan. Kawan, terkait honorarium. Honorarium diberikan kepada penanggung jawab pengelola keuangan berdasarkan ketentuan pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran, jumlah pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang membantu pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, jumlah pejabat pelaksana teknik kegiatan atau PPTK yang membantu pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelola. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. Sementara berkaitan dengan honorarium pengadaan barang dan jasa, dalam hal telah menerima tunjangan pengelola barang dan jasa tidak diberikan honorarium dimaksud. Dan honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa dalam hal UKPBJ merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan tidak diberikan honorarium dimaksud. Terkait honorarium narasumber, pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, narasumber dari SKPD penyelenggara dengan peserta dari luar SKPD penyelenggara dan atau masyarakat. Dalam hal narasumber atau pembahas atau moderator tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% dari narasumber atau pembahas. Jumlah peserta 40 atau lebih jumlah panitia yang diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta. Untuk peserta di bawah 40, jumlah yang dapat diberikan maksimal 4 orang. Sementara ketentuan tim pelaksana kegiatan dan sekretariat. Selain menetapkan standar besaran honorarium untuk berbagai posisi, peraturan presiden ini juga mengatur batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat yang dapat dibayarkan. Berikut besaran honorarium dan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium. Selain tim pelaksana kegiatan dan sekretariat, jenis honorarium yang dapat diberikan adalah honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan peracara, honorarium penyuluhan atau pendampingan, honorarium rohaniawan, honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website, honorarium penyelenggara ujian, honorarium penulisan butir soal, honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan honorarium tim anggaran pemerintah daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan perjalanan dinas. Kawan, komponen perjalanan dinas meliputi biaya transportasi, biaya penginapan, uang harian, dan biaya representatif. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, aparatur sipil negara, pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 jam hanya dapat diberikan uang transport lokal. Biaya transportasi. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang estimasi. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang atau PP dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost atau sesuai pengeluaran. Yang kedua, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri atau estimasi. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya 1 kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara, pelabuhan, terminal,
stasiun keberangkatan atau dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya. Dalam hal lokasi kantor berkedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, maka biaya transportasi menggunakan Satuan Biaya Transportasi Darat. Dalam pelaksanaan anggaran, Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri menggunakan metode at-cost atau sesuai pengeluaran. Sementara berkaitan dengan penginapan, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah atau at-cost. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lamsam sebesar 30% dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Sedangkan uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat eselon 1, dan pejabat eselon 2 dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara lamsam. Sementara itu terkait paket rapat atau pertemuan, digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari luar perangkat daerah atau masyarakat. Kriterianya adalah melibatkan pejabat negara penting dan mendesak, tidak tersedia atau tidak memadainya ruangan. Jenis rapat atau pertemuan sesuai lama penyelenggaraan, yang pertama full board, sehari penuh dan menginap. Yang kedua full day, minimal 8 jam tanpa menginap. Selanjutnya half day, minimal 5 jam tanpa menginap. Dan yang terakhir residence, minimal 12 jam dan tanpa menginap. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mengalokasikan uang harian kegiatan full board, kegiatan residence, kegiatan full day atau kegiatan half day. Yang selanjutnya adalah pengadaan kendaraan dinas. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan atau lapangan, serta bus melalui pembelian guna penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Dalam standar harga satuan regional, ditetapkan harga per unit kendaraan untuk pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, dan kendaraan operasional per daerah. Pemeliharaan sarana dan inventaris kantor. Yang pertama, satuan biaya pemeliharaan sarana kantor. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk gedung atau bangunan milik daerah dan atau gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang, dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kalian. Teruslah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ibu Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tonton terus video saya berikutnya ya.